Bapak, para ibu hadirin hadirat, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kembali kita buka kitab pedoman kita, pengarang kitab menjelaskan dengan kata-kata al-wajib fi tasyahud, yaitu yang wajib pada tasyahud. Artinya aiduna ma huwa sunnatun fil akhiri, yaitu yang bukan dia itu merupakan sunnah di akhir. Kalabzi asyhadu, seperti lafaz asyhadu as-saniyah yang ada dibaca pada kali yang kedua. Waqas sholati alal ali, dan seperti membaca selawat atas keluarga. Fa innaha sunnatun fil akhiri, itu hukumnya sunnah di akhirnya. Jadi kalau kita baca selawat di tasyahud akhir, ya itu selawatnya hanya kepada Nabi Muhammad saja, tidak disunnahkan pada ya tasyahud awal mengucapkan al. Tapi kalau pada tasyahud akhir kata-kata al disunahkan. Ini yang dimaksud waqas sholati alal ali. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Udah cukup segitu aja di tasyahud awal. Langsung bangun Allahu akbar. Nah nanti kalau di tasyahud akhir baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu menambahkan lafaz al pada tasyahud yang terakhir hukumnya sunnah. Tapi kalau pada yang pertama hukumnya khilaful aula. Bahkan ada yang bilang makruh. Jadi kalau kita sholat di tasyahud awal kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu pendapat bilangnya khilaful aula, satu pendapat lagi bilangnya makruh. Jadi bagaimana? Jangan. Lebih bagus langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kenapa? Karena tasyahud awal itu binaan ala taksir, diperintahkannya supaya disingkat aja. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah begitu. Jadi kita kalau misalnya sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, itu kan ada tasyahud awalnya tuh. Nah nanti bacaannya tasahudnya dari mulai at-tahiyat sampai kita baca selawat, ya batasnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah Allahu akbar. Nah nanti ketika pada tasahud akhir baru komplit selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan disunahkan tambah selawat Ibrahimiyah. Bahkan setelah selawat Ibrahimiyah kita baca 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu yang dimaksud begitu ya. Jadi kalau kita baca lafaz al pada tasyahud yang pertama, ada yang bilang khilaful aula, bahkan ada yang bilang hukumnya makruh, tapi tidak perlu diganti ditambal dengan sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Ya, meninggalkannya atau tidak mengerjakannya. Ya, kalau di tasyahud awal dikerjain, kagak perlu sujud sahwi, cuma makruh atau khilaful aula. Kalau di tasyahud akhir, ya dia tinggalin, sama itu juga namanya tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Hukumnya hanya makruh, atau yang bilang itu khilaful aula. Qauluhu at-tasyahudul awwalu, perkataannya tasyahud awal. Ya tasawwaru, tergambar, tarkul junusi, yaitu meninggalkan julus, duduk, wahdahu, sendirinya. Wa kaza, begitu juga al-qiyamu,
berdiri lil kunuti wahdahu untuk kunut hal keadaan sendiri fima izalam yahfazi tasyahuda pada apa yang memang dia tidak menjaga tasyahud wal kunuta dan juga ya kunut pas sunnatu maka bermula sunnah fi haqqi pada haknya ayyajlisa fil awwali dia duduk di pertama wa yaqumu dan dia berdiri pisani pada yang kedua biqadrihima dengan seukuran keduanya min fi'li nafsihi daripada perbuatan dirinya sendiri. Fa iza lam yajlis apabila dia tidak duduk walam yakum dan dia tidak berdiri suddiqa alaihi dibenarkan atasnya annahu taraka zalika wahdahu bahwasanya dia sudah meninggalkan itu hal kanin sendiri dunat tasyahudi tidak tasyahudnya wal kunuti dan kunutnya. Jadi maksud begini Bapak Saudara, tasyahud ya itu termasuk sunnah ab'ad, duduknya juga sunnah ab'ad, kunut termasuk sunnah ab'ad, berdirinya pada saat kunut juga termasuk sunnah ab'ad. Jadi itu jangan ditinggalin ya, begitu. Jadi berdirinya jangan ditinggalin, kunutnya jangan ditinggalin karena dua-duanya termasuk sunnah ab'ad. Tasyahud yang pertama hukumnya sunnah ab'ad, duduknya pada saat tasyahud yang pertama juga hukumnya sunnah ab'ad. Li'annal fardu karena yang namanya fardu annahu sesungguhnya la yuhsinuhuma tidak membaguskan daripada keduanya. Intahaku ya berhentilah ya apa yang dikemukakan oleh al-hasyiyah ku hasyiyah. Qauluhu wassalatu ala nabi kemudian perkataannya lagi membaca selawat kepada nabi ila akhirih ay wal julusu lah dan juga duduk pada saat lagi membaca selawat kepada nabi. Membaca selawat termasuk sunnah ab'ad, duduk pada saat membaca selawat juga sama namanya termasuk sunnah ab'ad. Fabit tasyahudil awali arba'u ab'adin maka dalam tasyahud awal di situ ada 4 yang masuk dalam kategori sunnah ab'ad. Qauluhu fit tasyahudil akhir kata-kata tasyahud akhir ai artinya wal julusulah duduk pada saat tasyahud akhir. Jadi duduk pada saat tasyahud akhir juga termasuk sunnah ab'ad. Wa bidzalika tamatil ab'alu isrina karena itulah sempurna kalau dijumlahin sunnah ab'ad semuanya ada isrin. Ada berapa isrin? 20. Qauluhu bermula ini semua hazi sunanu ya sunnah-sunnah ini ail mazkuratu yang disebutkan matnan wa syarhan baik di dalam matan maupun dalam syarah. Kalau matan adanya di pinggir tuh Bapak Ibu Saudara. Nah kalau ini di tengah namanya apa? Syarah. Wahiyya sab'atun yaitu semuanya ada 7. Wa kaza bakil isrina dan begitu juga tersisanya yang jumlahnya ada 20. Kenapa disebut dengan sunnah ab'ad? Nah ini qauluhu likurbiha bil jabri bisujudi sahwi. Disebut dengan sunnah ab'ad karena dekatnya itu perbuatan kalau ditinggalkannya mesti ditambal dengan sujud sahwi. Jadi begitu. Kenapa ini sunnah disebut dengan sunnah ab'ad? Karena kalau ditinggalkan baik lupa maupun secara sengaja nanti ditambal dengan sujud sahwi. Jadi kesimpulannya ya ada 3 macam. Ada yang namanya rukun. Kalau rukun itu tidak ditambal dengan sujud sahwi tapi harus disusul. Kalau nggak dikerjain cepat susul kerjakan. Nah begitu. Tapi kalau sunnah ab'ad ya ditambal pakai sujud sahwi. Nah satu lagi sunnah hayat. Nah kalau sunnah hayat tidak perlu disusul, tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi, cukup sudah. Karena ini namanya hukumnya sunnah hayat. Jadi kesimpulannya di dalam sholat kita hanya menemukan yang namanya 3. Ada rukun,
yang kedua ada namanya sunnah ab'ad, dan yang ketiga ada yang namanya sunnah hayat. Jadi disebut dengan ya sunnah ab'ad kenapa? Liqurbiha bil jabri bisudu sahwi, itu alasannya karena dekatnya perbuatan tersebut kalau ditinggalkan harus ditambal. Ditambelnya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Yang namanya sujud sahwi sujud karena lupa. Makanya bacaannya gimana? Subhana malayanamu walayashu. Begitu ya Bapak Ibu bacanya. Kalau kita mengerjakan sujud sahwi maka kita baca subhana malayanamu walayashu. Maha suci Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Kalau kita sifatnya suka lupa dan dikit-dikit tidur, kadang-kadang ngantuk ya. Nah itu kita manusia. Tapi kalau Allah tidak, Allah nggak pernah lupa, Allah tak pernah ngantuk, Allah tak pernah tidur. Nah seperti itu. Allahu ya itu sifatnya la ta'khuzuhu sinatu wala naum, yang nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Ya beda dengan kita manusia. Nah makanya ketika kita sholat kadang-kadang ada yang terlupakan. Nah kalau yang terlupakan itu masuk dalam kategori sunnah ab'ad, maka nanti perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah karena memang itu sujudnya karena ya lupa, makanya bacaannya yang sesuai. Apa? Subhana malayanamu wala yashu. Kalau ditanya Ustadz itu sujud sahwi berapa kali? 2 kali ya. Sujud pertama baca subhana malayanamu wala yashu 3 kali, kemudian takbir Allahu Akbar, duduk kembali, nggak usah baca apa-apa ya, duduk aja tumaknina cukup, kita sujud kembali subhana malayanamu wala yashu baca 3 kali, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, baru kita salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paham ya Bapak Ibu ya? Sebab ada orang sholat subuh ya ninggalin kunut ya, ini dibingung bagaimana? Nggak usah bingung, udah ya udah terus aja ya, udah ke bawah Allahu Akbar, sujud dibingung, dibangun lagi, disujud terus dibangun lagi, habis bangun dibaca kunut, nggak perlu karena udah Allahu Akbar ya udah ya. Kecuali kalau baru begini Allah baru gitu, ingat boleh Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Tapi kalau udah sujud ya, nah itu udah lanjut aja, nggak usah bingung. Namun nanti dianjurkan sujud sahwi. Nah sujud sahwi jangan bingung lagi, udah baca tasawuf selesai semuanya, baru Allahu Akbar subhana malayanamu wala yashu 3 kali Allahu Akbar. Jangan langsung salam. Ada yang langsung salam assalamualaikum warahmatullahi, kurang ya. Nah duduk sebentar, kemudian sujud lagi Allahu Akbar subhana malayanamu wala yashu 3 kali, terus ya takbir lagi Allahu Akbar, duduknya duduk tawarruk, kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tadi tasahudnya jangan duduk tawarruk, takutnya kelupaan, duduknya apa? Iftirash, karena kita pengen sujud. Nah nanti pada saat selesai sujud baru duduk tawarruk, habis duduk tawarruk baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu caranya. Jadi jangan sampai kita bingung. Yang namanya manusia al insan mahalul khata wan nisyan. Yang namanya manusia itu ya suka lupa ya gitu, al insan al khata wan nisyan ya, jadi kadang-kadang lupa, salah. Jadi wajar kalau kita sholat lupa. Nah begitu, tidak perlu dikomentari karena memang di dalam sholat udah ada aturan mainnya, ada kaifiatnya, ada tata caranya. Nah seperti itu, sehingga ketika imam lupa baca kunut nggak usah dikomentari. Ketika imam lupa tasawuf awal tidak perlu dikomentari. Kenapa?
Karena al insan mahalul khoto wan nisyan. Yang namanya kita manusia ada aja lupanya, ada aja kasalahnya. Makanya ada yang namanya sujud sahwi. Kenapa sujud itu dikerjakan? Karena tadi tuh manusia lupa. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kecuali rukun. Kalau rukun harus disusul kembali, harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Walaupun di rakaat pertama enggak baca rukun, keingatnya di rakaat kedua, maka otomatis rakaat yang pertama dianggap lago, dianggap tidak sah, dan rakaat yang kedua dianggap hitungannya baru rakaat yang pertama. Kenapa? Karena rakaat pertama ada rukun yang tidak dibawa. Tuh begitu. Nah kalau sunnah hayat nggak dibawa, nggak ada masalah. Contoh kita sholat Idul Fitri, kebetulan kita jadi imam, ya kita lupa baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kelupaan. Pas banget takbiratul ihram Allahu Akbar, baca doa iftitah, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Baru ingat, ya Allah saya tadi lupa baca takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah jadi kacau, ya nggak usah udah, ya nggak apa-apa. Karena ini masuk namanya sunnah hayat. Nah begitu, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Dan makmum tidak perlu komentari apa-apa, selesai ya udah. Ya, jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha, ketika imamnya tidak membaca takbir yang pertama 7 kali, takbir yang kedua di rakaat kedua itu 5 kali, itu termasuk sunnah hayat. Sehingga kalau ditinggalkan tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Begitu. Cuma yang bagus jangan ditinggalkan. Karena memang itu ciri, ya, ciri Idul Fitri, Idul Adha, yaitu di rakaat pertama pakai takbir 7 kali, di rakaat kedua pakai takbir berapa kali? 5 kali. Cuma kita pengen tahu karena kita adalah orang yang rajin hadir di majelis ilmu, biar tahu tuh hukumnya. Apa tuh hukumnya? Membaca takbir 7 kali di rakaat pertama dan membaca takbir yaitu 5 kali di rakaat yang kedua dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, hukumnya sunnah hayat. Nah kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak ada masalah, tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Begitu Bapak Saudara ya. Ya sehingga ya nggak ada permasalahan di dalam masalah ibadah kita tadi. I'lam, ketahuilah, annal ab'ado ismun lil arkani, sesungguhnya sunnah ab'ad itu nama lil arkan, ya nama bagi rukun. Fa'id lakuha alas sunani, maka ya mengucapkannya atas sunnah alati tujubaru bisujudi, yang memang dianjurkan dengan ditambal pakai sujud sahwi, ala tariqit tashbihi, itu atas jalan menyerupakan bil arkani. Jadi dia menyerupakan kepada rukun gitu, sehingga perlu ditambal dengan sujud sahwi. Bijami'il jabri, dengan keseluruhan tambalan, pikulin pada tiap-tiap satu daripada keduanya. Wa in kana jabru sunani bisujudi, sekalipun adalah tambalan sunnah itu dengan sujud. Wal arkani, kalau rukun ditambalnya bit tadaruki, harus disusuli. Artinya kalau rukun ya kita kelupaan baca Fatihah, ya mesti baca Fatihah. Misalnya pas banget baca surah baru ingat, ya Allah tadi saya belum baca Fatihah, langsung aja baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya tadaruk, disusul. Nah begitu. Ya tapi kalau sunnah ab'ad ya nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kalau rukun bit tadaruk, yaitu dengan disusul. Yang tadi enggak dikerjakan, cepat-cepat disusul untuk dikerjakan. Us'ira, dan diambil ya isti'arah ismul musabbah bihi, yaitu isim yang diserupakan dengannya. Wa huwal ab'ad lil musabbahi, kepada isim yang diserupakan. Wa hadza, dan ini bi'tibaril asli, dengan diperlihatkannya asalnya. Summa sara haqiqatan urfiyatan, kemudian jadilah dia menjadi haqiqah urfiyah fi zalika,
pada yang demikian itu. Intahaku yaitu al-hasyiyah. Qauluhu minal ab'adil hakikiyati itu termasuk daripada bagian sunnah ab'ad yang hakiki, ail arkani yaitu rukun. Yufidu annaha laisat ab'adan hakikian, yang bukan itu memberikan faidah sunnah ab'ad secara hakiki. Wa qadiyatuhu dan bermula keputusannya anna musammas sholati hakikatan, ya sesungguhnya yang dinamakan sholat secara hakiki al wajibatu faqat, yaitu yang wajib-wajib saja. Jadi kalau yang dikategorikan sholat yang hakiki, ya itu yang wajib-wajib, seperti baca Fatihah, ya kemudian ya takbiratul ihram, kemudian nanti baca tasyahud akhir, baca selawat, itu namanya yang wajib hakiki. Nah kalau yang kerjaannya diri, ruku, sujud, nah itu yang termasuk musammas sholah hakikoh al wajibat faqat. Nah sementara yang lain-lainnya itu untuk ya memberikan kesempurnaan. Ada yang namanya sunnah ab'ad, kalau ditinggalin ditambah dengan sujud sahwi. Ada yang namanya sunnah hayat, yang bagus dikerjakan supaya lebih sempurna itu sholat. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah itu, jadi yang dimaksud musammas sholah hakikatal wajibat faqat. Fatasmiyatus sunani, maka dinamakan sunnah-sunnah hina izin ab'adon, yang dikatakan dengan sunnah ab'ad. Minha majazun, itu majaz bil isti'arah. Ini dalam ilmu balaghah namanya. Ada istilah majaz, ada istilah isti'arah. Li'alaqatil musyabahati, karena ada hubungannya dengan keserupaan, ala mamarra, atas apa yang telah lewat disebutkannya. Wal ma'rufu, bermula yang ma'ruf, yang dikenal. Ya ma'ruf itu sama dengan masyhur, yang udah dikenal. Anna musammas sholah, sesungguhnya dinamakan sholat al majmu, gabungan. Jadi yang dimaksud dengan sholat ya gabungan dari rukun, dari sunnah ab'ad, dan dari sunnah hayat. Itu yang disebut dengan sholat. Intaha. Raji', silakan ya referensinya kembali ke ku, yaitu al-hasyiyah. Qauluhu, bermula perkataannya, wa alfazul kunuti, lafaz kunut. Nah karena kita lagi bicara masalah sunnah ab'ad, di antara sunnah ab'ad itu kan adalah membaca kunut. Nah sekarang apa lafaz kunutnya? Di sini Imam Romli menjelaskan ai kunutun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kunut yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kalamuhu yuhimu, dan kalam itu ya apa memberikan asumsi ta'ayyuna hazil alfaz, yaitu menentukan lafaz ini. Ya, jadi artinya ini lafaz bukan tertentu ini, cuma ini lafaz yang masyhur yang dibaca, yaitu yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu. Jadi kalau ditanya kita pengamal ya kunut pada sholat subuh, dalilnya apakah kuat? Kuat. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan. Ya, jadi Nabi itu baca kunut. Ya, jadi jangan sampai kita ya khawatir. Emang benar tuh Ustaz, kita kalau sholat subuh pakai kunut, emang ada dalilnya? Nah itu jawabannya ada. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan Nabi nggak pernah ninggalin kunut di dalam sholat subuh sampai dia meninggal dunia. Dalam hadis dibilang hatta faraqad dunya, sehingga dia tinggalkan itu dunia. Nah seperti itu. Jadi jangan bingung kita. Jangan kita enggak percaya diri, enggak pede, di mana saja baca kunut. Begitu. Saya walaupun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saya baca kunut, saya angkat tangan. Ya orang-orang pada ngeliatin aja, udah biarin aja. Ya begitu. Ya kita angkat tangan. Ya kita baca aja Allahumma gfir ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Imam ya sujud, kita sujud Allahu akbar. Jadi kita jangan merasa ya enggak percaya diri, karena apa yang kita kerjakan amaliyahnya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Begitu.
Ya, jangan kita di tempat yang orang pada pakai kunut, aku kagak pakai kunut, malu gua. Nah, diumpet-umpetin. Jangan. Kita punya amaliyah yang udah mantap, terusin Bapak Saudara. Jangan malu. Nah, begitu. Nah, kalau dia yang kagak pakai kunut, kita nggak usah salahin. Silahkan. Cuma kita maksudnya, kita tuh ya kalau ada yang macam-macam, ya ada dalilnya. Kalau nanya ente pakai kunut segala, emang ada dalilnya? Ada. Kita udah belajar. Nah, ini namanya thalibul ilmi. Orang yang mencari ilmu, begitu ibadahnya. Jangan ragu. Sehingga kita tidak seperti orang yang qani'un lil jahli, yang hanya cukup dengan kebodohan. Beda Bapak Saudara. Sebab al-insan sinfani. Jadi manusia itu kata ulama dibagi dua. Ada thalibun lil ilmi, ada orang yang hari-hariannya mencari ilmu. Nah, orang yang ibadahnya tiap hari ngaji, yang tiap hari mencari ilmu, beda Bapak Saudara dengan orang-orang yang cuma qani'un lil jahli, dengan merasa cukup dengan kebodohannya. Udah ngaji kagak, ngapa kagak ibadah, udah aja ibadah begitu. Ya, dijalanin tiap hari begitu. Tapi enggak mau ngaji, enggak mau menggali ilmu. Nah, itu namanya qani'un lil jahli. Kita jangan menjadi orang yang cukup merasa dengan kebodohan kita, tetapi kita harus terus thalibun lil ilmi namanya. Kita harus selalu terus mencari ilmu, sehingga ibadah kita itu benar-benar ada landasannya. Begitu Bapak Saudara. Ya, makanya jadilah kita menjadi thalibun lil ilmi. Jadi jangan cukup dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Terus kita masih menggali ilmu. Karena ilmu itu nggak akan habis, ya. Sehingga ini insya Allah nanti ibadah kita berbeda, ya, berbeda sekali dengan orang yang udah qani'un lil jahli, udah merasa cukup dengan kebodohannya, ya, udah cukup ibadah aja, ngaji enggak. Nah, itu namanya qani'un lil jahli. Tapi kita harus thalibun lil ilmi. Itu manusia ada dua macam tuh. Nah, macam yang pertama itu yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling sempurna. Siapa dia? Thalibun lil ilmi. Jadi lafaz kunut itu ya yang diajarkan sama Nabi. Nah, itu kita udah paham semuanya, yang biasa kita baca. Ya, itu di sini ada nih. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alai wa innahu la yazul ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Baru wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Itulah alfazul kunut, enggak usah ragu, baca di mana saja kita berada saat sholat subuh, kita baca. Ya, Allahumma hdini fiman hadait. Haknya jangan dipanjangin. Ya, saya pesen nih. Ya, jadi Allahumma hdini fiman hadait. Jangan Allahumma hdini fiman hadait. Nah, jangan. Jadi haknya jangan dipanjangkan. Coba lihat tulisannya tuh. Ya, di bawah, di matan ada tuh di bawah. Wa alfazul kunut Allahumma hdini fiman hadait. Ya, jadi haknya enggak dibaca panjang. Wa afini fiman afait. Baru ainnya dibaca panjang, ada alifnya. Afait. Wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka. Nah, ini baru yang namanya apa? Namanya jumlah pujian. Kalau tadi doa Allahumma hdini, kalau kita jadi imam Allahumma hdina, tinggal diganti aja Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa afini wa afina fiman afait, wa tawallani sendiri kalau jadi imam, wa tawallana fiman tawallait, wa barik li fima atait kalau jadi imam, wa barik lana fima atait, wa qini syarra ma qadait kalau jadi imam, wa qina syarra ma qadait. Boleh, enggak apa-apa. Ya, birahmatika syarra ma qadait wa qina birahmatika syarra ma qadait, boleh, enggak apa-apa. Nah, kemudian baru kita muji
Ya muji nih imam baca, ya makmum baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazullu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, begitu. Nah, kemudian doa lagi. Ya, imam keraskan suaranya, makmum doa. Ya amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baru kita turun. Itu alfazul kunut namanya. Lafaz kunut yang memang diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup saya kira apa yang kita baca, ya nanti baru kita lanjutkan. Ini kita tandain sampai wa alfazul kunut ya. Nah, insyaallah Rabu besok kita tawakufkan ya pengajian kita ini. Ya, kita mungkin tidak baca kitab, kita baca maulid, kita tahlil, kita zikir, dan kita doa buat keberkahan kita, panjang umur, sehat badan, sehingga mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak saudara yang memang rencananya ya penutupan ini ya selesai saya umroh, tapi saya ada ya jadwal pengunduran ini ya jadwal umroh. Jadi yang mestinya umroh saya besok tanggal 23 Februari ternyata diundur tanggal 2 Maret, hari Kemisnya lagi. Nah begitu. Jadi mestinya hari Kemis besok diundur. Jadi hari Kemis tanggal 2 Maret. Makanya jadwal saya agak berubah semuanya. Sehingga di Al-Makmur ya saya tadi udah bicara sama Ustaz Sanwani. Jadi nanti kita tutup Rabu besok. Ya, di Musola Nuruzen juga saya udah ngomong Ustaz Waridi dimajuin juga Minggu besok. Ya, jadi Minggu besok ya termasuk ditutup ya pengajian tersebut. Nah, seperti itu ya Bapak Saudara. Ya mohon dimaklumi, ya mudah-mudahan insyaallah kita semua dikasih sehat panjang umur sehingga mudah-mudahan bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa balighna Ramadan bisihha wassalam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marna ya Allah fi taatillah. Allahumma tawil a'marna ya Allah fi taatillah. Allahumma tawil a'marna wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana wa khtim bi sholihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.